Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran dan nasihat dari Leonardo da Vinci. Nah, katanya Leonardo da Vinci, telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan males. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar tidak males itu gimana? Ya jangan males. Tidak ada caranya, pokoknya jangan males saja. Kalau kamu merasa, wah saya ini males, ya sudah bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas, cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri, semua orang sukses itu ndak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak, yang pasrah, rela misalnya. Loh, mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan itu, tidak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, tidak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Tapi sekarang bisa loh Pak, jualan, pegang HP sambil duduk-duduk. Iyalah, tapi ya tetap nggak bisa diam saja. Jadi rumus pertama itu, kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 tambah 1 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak, tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Alah Pak, saya kejar kayak gimana pun yo tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Jadi jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok ya dia jejak sejak tadi biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa dan Marwa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja, tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke, kalimat selanjutnya konotasinya sama. Aku pernah terkesan dengan pentingnya tindakan. Ternyata tahu saja tidak cukup, kita harus menjalankan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukan. Mimpi dan harapan saja ya tidak cukup. Kalau kamu hanya mimpi dan berharap, ya tidak ada aktivitasnya, ya tidak akan tadi mimpi jadi kenyataan. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun.
Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Jangan kok, Pak, hidup ini kan diawali dari mimpi. Saya makanya pingin tidur lagi misalnya. Oh ya enggak begitu. Nanti kamu bolak-balik tidur alasannya pingin mimpi. Enggak, biar mimpimu jadi kenyataan, kamu harus bangun. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Kalau kamu hanya membayang-bayangkan dia, memimpi-mimpikan dia, tidak luar biasa. Nikmatmu hanya nikmat dalam khayalan. Kalau ingin seneng beneran, ya kamu tembak beneran. Di logika sederhananya kan begitu. Jangan cuma membayangkan. Nanti diduli orang lain kamu bikin puisi. Ayo. Oke ya, terus ini analogi dari Leonardo da Vinci. Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa, baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu, gunakan fasilitas, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa? Allah memberi kita sia-siakan. Allah memberimu mata, memberimu akal, memberimu tenaga, kekuatan, telinga. Semuanya ini kan fasilitas dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, cita-cita kebenaran, cita-cita keindahan yang kamu miliki. Kalau ada yang tidak kamu gunakan atau kamu gunakan setengah-setengah, katanya Leonardo ini, berarti kamu sedang berdosa. Pertama, dosa pada Allah karena menyia-nyiakan anugerahnya. Kedua, berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar, tapi tidak jadi karena kamu malas. Jadi itu pesannya Leonardo. Kalau hanya dilihat pesannya saja kan tidak terbayang orang seperti Leonardo bisa ngomong kayak gini. Kamu ngertinya kan cuma lukisan-lukisan dan inovasi-inovasinya. Tapi tidak akan lahir orang sebesar itu kalau tidak punya filosofi hidup yang hebat. Dan ini diantara filosofi hidupnya. Jangan jadi kayak besi yang diam, karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi, kalau dia diam, maka dia akan berkarat. Air juga begitu, kalau diam maka dia kehilangan kejernihannya, dan kalau suhu turun dia akan beku. Pikiranmu juga begitu, kalau tidak sering digoyang dia akan beku. Kalau dia beku tidak bisa dimanfaatkan. Oke, terus as you cannot do what you want what you can do. Kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau inginkan, maka inginkanlah apa yang bisa engkau lakukan. Jadi ya mimpilah, berharaplah cuma yang terukur, yang bisa engkau lakukan. God sell us all things at the price of labor. Tuhan itu memberikan pada kita segala sesuatu, tapi ada harganya. Harganya apa? Labor, kerja. Kalau kamu ingin dapat sesuatu, kalau kamu ingin menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, akan diberikan oleh Tuhan, tapi tebuslah itu. Ada harganya. Harganya apa? Kerja. Jadi kerja itu harganya. Jangan diam. Makanya kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perhatikan kalimatnya, innallaha la yughayyiru. Berarti yang merubah tetap Allah, bukan kita.
Kapan Allah merubah? Kalau kita yuhoyiru, kalau kita bergerak, berusaha mengubah, nanti Allah akan datang mengubah. Tapi kalau kita diam saja, Allah tidak akan mengubah. Jadi perubahan terjadi karena anugerah Allah. Tapi kapan anugerah Allah datang? Kalau kita beraktivitas, kalau kita berusaha, bekerja untuk mengubah. God sell us all things in the price of labor. Oke, terus nah, kalau ini agak spiritual. Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long to return. Begitu engkau tahu rasanya terbang, selamanya engkau akan berjalan di muka bumi dengan mata menatap langit. Karena engkau pernah di sana. Dan kesanalah engkau akan selalu rindu untuk kembali. Ini dimensi spiritual, dimensi rohaniah manusia. Jadi kalau kita pernah mulia, kalau jiwa kita ngerti indahnya dunia level tinggi, maka hidup kita akan berkiblat ke sana. Itu kalau pakai bahasa sufi, kalau kita bisa menemukan nikmatnya, asyiknya, dekat dengan yang tinggi-tinggi, maka dunia bawah tidak akan ada artinya. Kalau hanya kenikmatan fisik yang kita kenal, ya kiblat kita akan ke situ-situ saja. Tapi kalau kiblat kita lebih tinggi dari itu, lebih dahsyat dari itu, biasanya ya itu yang akan jadi tumpuan perhatian kita. Jadi hubungannya dengan mimpi tadi. Mimpimu setinggi apa? Itu biasanya sejauh pengalamanmu. Anak kecil yang belum mengalami apa-apa, mimpinya mungkin hal yang rendah. Pingin punya mesin yang bisa mengeluarkan permen terus, misalnya. Pingin punya, itu kan karena dunianya itu. Coba lihat Doraemon itu, bisa keluar mesin macam-macam. Tapi kan yang diminta yang sesuai kebutuhan anak kecil sebesar Doraemon. Coba kalau kamu yang punya Doraemon, wah bahaya. Yang kamu minta mesti yang aneh-aneh. Kenapa bisa beda? Level dunia yang pernah kamu alami, dunia idealmu hanya selevel itu. Kalau kamu ngerti dunia level sangat tinggi, kalau itu kan skywalk, dunia atas. Kalau dalam dunia sufi mungkin ya, kalau kamu ngerti indahnya dunia dekat dengan Allah, mungkin mesinnya Doraemon kamu minta, aku minta alat yang bisa dekat sama Allah terus ngono. Tapi kan tidak mungkin begitu. Karena yang punya Doraemon anak kecil, yang diminta level anak SD. Meskipun harusnya Doraemon sudah punya cucu. Karena dia umurnya kan Nobita itu mulai zaman saya kecil, dia sudah kecil. Apalagi sekarang. Kayak jadi mimpinya orang biasanya sejauh pengalamannya dia. Kalau dia mengalami dunia level tinggi, maka itu yang akan dia kejar. Tapi kalau hanya dunia level rendah yang pernah dia alami, ya mimpinya tidak akan jauh-jauh dari itu. Itu kayak ceritanya Khalil Gibran tentang perdebatan antara pohon kelapa dan rumput. Jadi satu ketika rumput ini mengejek pohon kelapa, ngapain kamu tinggi-tinggi? Kalau ada angin besar kamu akan roboh, patah, jatuh. Mbok kayak aku ini, di bawah saja enak. Ada angin, ada gempa, ada aman, aku ndak roboh-roboh, aku cuma kecil terus lentur. Tapi katanya pohon kelapa, ndak, kamu di bawah ya, yang bisa kamu lihat hanya dunia kecil sekelilingmu saja. Meskipun resikonya ya juga kecil. Aku tinggi, resikoku besar, tapi aku bisa melihat dunia lebih luas dibandingkan dirimu. Ya memang beresiko, mungkin ada angin, ada gempa, ada apa, aku akan roboh, mati. Tapi aku sudah tahu dunia yang lebih luas dan lebih indah. Sementara engkau mungkin umurmu panjang, tapi ngertimu hanya itu-itu saja. Nah itu kamu cari di
buku-bukunya Khalil Gibran ada. Oke, terus nah, ini kamu ingat-ingat ya. Tipuan paling besar yang dialami oleh manusia itu bukan karena ditipu orang lain, tapi karena ditipu oleh pandangannya sendiri. Banyak orang yang tertipu, terjebak oleh pandangannya sendiri. Biasanya kecenderungannya orang itu kalau merasa menemukan kebenaran, merasa cocok dengan satu pandangan, terus dia berhenti di situ. Tidak sadar bahwa pandangan kebenaran yang dia temukan itu ada konteksnya, ada ruangnya, ada waktunya. Mungkin tidak selamanya benar atau tidak di semua tempat benar. Tapi banyak orang yang menganggap pandangannya selalu benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya apa? Dia tertipu oleh pandangannya sendiri. Jadi ya, hidupnya akan susah karena pandangannya sendiri. Coba kamu cek ya dalam hidupmu, mungkin kebenaran-kebenaran, wawasan-wawasan, pemahaman-pemahaman yang kamu miliki, jangan-jangan itu yang membuat hidupmu susah. Jadi kamu tertipu oleh pandanganmu sendiri tentang kebenaran. Mungkin kamu menganggap A ini benar, tapi terus situasi berubah sehingga tidak relevan. Tapi kamu tetap mempertahankan A ini karena kamu anggap sekali benar tetap benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya hidupmu susah karena tidak nyambung dengan kenyataan. Jadi tipuan paling besar yang diderita manusia adalah dari pandangannya sendiri. Maka sering-sering istighfar. Kamu ternyata yang banyak menyusahkanmu itu tidak dari luar dirimu, tapi dirimu sendiri. Engkau sendiri yang menyusahkan dirimu sendiri. Maka hati-hatilah dengan pandanganmu, perspektifmu, pemahamanmu. Terus, pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Secanggih apapun kata orang, dia akan kalah oleh pengalaman. Puluhan orang bilang warung di situ ndak enak. Begitu kamu ke sana, lah kok enak? Yang kamu percaya kan pengalamanmu dan bukan kata-kata banyak orang tadi. Ilustrasinya begitu. Jadi pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Wisdom is the daughter of experience. Kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman. Ndak usah tanya bapaknya siapa. Ya bapaknya ya dirimu, yang punya akal pikiran dan pengalaman. Anaknya namanya kebijaksanaan. Oke, baik. Saya akhiri sekian kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.